Hai adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 6. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan, bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu? Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantung plastik yang ditiup. Jadi, jika tempat atau wadahnya berukuran kecil, maka gas atau udara yang diperlukan juga berukuran kecil. Namun, jika tempat atau wadahnya memiliki ukuran yang besar, maka gas atau udara yang diperlukan dalam benda tersebut juga berukuran besar. Setelah membaca teks yang berjudul Wujud Benda, sekarang kita akan mencari tahu makna apa saja sih yang terkandung dalam kata-kata yang terdapat dalam bacaan tersebut. Yang pertama adalah wujud. Wujud merupakan rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kemudian yang kedua adalah ukuran. Ukuran bermakna isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kemudian yang ketiga adalah padat. Padat bermakna benda yang isi dan bentuknya tetap. Yang keempat adalah cair. Cair bermakna bersifat seperti air atau encer. Dan yang terakhir adalah gas. Gas bermakna ringan, bersifat seperti udara. Adapun contoh benda padat di sekitar kita adalah sebagai berikut. Lalu, ini adalah beberapa contoh dari benda-benda cair yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah contoh dari benda gas yang ada di sekitar kita. Tentunya kalian pasti sering sekali menjumpainya, bukan? Amatilah gambar berikut ini ya adik-adik. Pada gambar tersebut terlihat Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Tapi adik-adik lihat deh, di sini Benny melakukan suatu kesalahan sehingga membuat Edo merasa kesakitan. Benny menembakkan pistol airnya ke arah wajah Edo. Adik-adik tidak boleh ya mencontoh perbuatan Benny. Kita harus bermain sesuai dengan aturan permainan, agar permainan menjadi teratur dan nyaman. Jika kalian ingin bermain pistol air, maka kalian bisa menembakkan pistol air kalian ke arah perut ataupun kaki teman bermain kalian. Jangan kalian tembakkan pistol air kalian ke arah wajah maupun mata teman bermain kalian. Mengerti ya adik-adik? Sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas. 1. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah bermain pistol air.
Nomor 2, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Jawabannya adalah tidak boleh menembak wajah dan mata. Nomor 3, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Ya betul, jadi dapat terjadi pertengkaran, bisa membuat celaka, dan juga tidak nyaman saat bermain. Kemudian nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Jawabannya adalah agar nyaman saat bermain dan permainan pun menjadi teratur. Soal yang terakhir, apa manfaat aturan tersebut? Iya, benar. Jadi, permainan pun dapat menjadi teratur. Kemudian, pemain bisa nyaman saat bermain dan tidak terjadi kekacauan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Sama seperti yang tadi, jika kita tidak mematuhi aturan, maka permainan pun menjadi tidak teratur, kemudian dapat terjadi kekacauan dan pertengkaran. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Untuk mengetahui jawabannya, kita bisa menggunakan dengan cara perkalian. Nah, karena ada 3 orang yang membawa pistol, jadi 3 dikali masing-masing membawa satu pistol, maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, cara tersebut sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya, 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 8 sama dengan 8, 7 dikali 1 sama dengan 7, 9 dikali 1 sama dengan 9, 1 dikali 20 sama dengan 20, dan 100 dikali 1 sama dengan 100. Untuk memudahkan adik-adik mengingat perkalian, maka lagu di bawah ini dapat membantu adik-adik. Judulnya adalah Belajar Perkalian. Irama lagu yang digunakan adalah dari lagu Beca, ciptaan Ibu Sud. Kita nyanyi bersama-sama ya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, itu dia tadi lagu yang menggunakan irama lagu Beca ciptaan Ibu Sud. Tadi kita sudah mempelajari perkalian 1. Mudah bukan? Sekarang kita akan mempelajari perkalian 2 dikali 5 sama dengan
Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan angka yang ada di belakang sebanyak 2 kali. Jadi, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian soal yang kedua, 4 dikali 2 sama dengan. Caranya adalah dengan menjumlahkan 2 sebanyak 4 kali. Jadi, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Dan soal yang terakhir adalah 5 dikali 7 sama dengan. Caranya adalah dengan menjumlahkan angka 7 sebanyak 5 kali. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 mendapatkan hasil 35. Bisa ya adik-adik? Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini di tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya adik-adik.